Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia Lavanta, NPM 2102090067. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar beserta macam-macam serta pencetusnya untuk memenuhi tugas di mata kuliah Psikologi Pendidikan pada Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, teori belajar. Teori belajar itu memegang peran penting sebagai suatu ilmu atau pendekatan yang harus dikuasai untuk melihat pendidikan dari segi psikologi, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, macam-macam dari teori belajar itu ialah teori belajar behavioristik. Teori ini membahas tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengamatan. Teori ini dikemukakan oleh Jens dan Berlider. Berikut adalah gambar dari Jens dan Berlidernya. Nah, ilmuwan ini mempelajari tentang teori aliran yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Jadi, menurut teori ini, seseorang yang dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan yang terjadi. Jadi penting adanya input berupa stimulus dan output berupa respon. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Teori ini dikenal dengan teori Piaget. Teori ini merupakan suatu aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan nilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. 3 tokoh atau para ahli yang mengembangkan teori ini adalah Piaget, Barner, dan Asbel. Selanjutnya ada teori Bea humanistik. Teori ini dikembangkan atas asumsi bahwa manusia itu berbeda dengan binatang. Binatang bisa saja memberikan respon, tapi manusia memiliki akal untuk berpikir jika ia mendapatkan suatu peristiwa. Nah, teori humanistik itu dikembangkan menurut para ahli ada beberapa, yaitu ada Arthur Cummins, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Berikut adalah para ahli yang mengembangkannya. Yang keempat, yang terakhir ada teori konstruktivistik. Teori ini menekankan agar individu secara aktif menyusun dan membangun pengetahuan, dan pemahaman teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, sama dengan teori yang kedua. Baiklah, sepertinya sampai di sini saja penjelasan mengenai teori belajar dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.